Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpah curahkan kepada baginda alam yang mulia, baginda kita semua, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya. Hari ini insya Allah kita akan belajar membuat kalimat mengenai menanya dan menjawab pertanyaan tentang alamat ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat dan menjawab pertanyaan terkait tentang bahasan kita pada bab pertama, yaitu alamat atau al-unwan. Kenapa alamat itu penting? Ya karena setiap orang pasti mempunyai alamat, termasuk rumahnya, kantornya, sekolahnya, pasti mempunyai alamat. Jadi jangan sampai ketika kita ditanya alamat, kita tidak bisa menjawab alamat pertanyaan tersebut. Ya, misalnya ada yang bertanya, "Dek, alamat kamu di mana?" "Oh, Pak, saya nggak tahu." Ya, jadi jangan sampai seperti itu ya. Misalnya apalagi kalau lagi ngojek, ojek. Ya, Dek, mau ngojek kemana? Nggak tahu. Nah, jadi jangan sampai ya kita mau ngojek tapi nggak tahu alamat di mana, nggak tahu tujuannya, nanti yang ada malah nyasar, begitu ya. Ya, sekarang silahkan persiapkan bukunya dan alat tulisnya. Ya, silahkan keluarkan. Dan kita akan mulai pembahasan mengenai yang pertama dulu, menanyakan alamat. Ya, baru yang kedua, menjawab alamat. Pertama, menanyakan alamat. Untuk menanyakan alamat, biasanya kata tanya yang digunakan adalah kata tanya di mana. Jadi, di mana alamatmu? Coba diperhatikan, di mana alamatmu? Merubah ke dalam bahasa Arab, di mana ma alamat unwanu, sedangkan mu ka. Ya, karena mu itu merupakan domir yang harus bertemu atau domir muttasil. Jadi di mana alamatmu di dalam bahasa Arab itu ma unwanuka. Ma unwanuka. Selanjutnya kita akan menanyakan tentang alamat rumah. Jadi untuk menanyakan alamat rumah, kita gunakan kata tanya, di mana alamat rumahmu. Jadi tinggal ditambah kata rumah. Jadi ma unwanu baituka. Baituka ya. Karena rumah itu baitun. Untuk menanyakan alamat sekolah, sama halnya seperti menanyakan alamat rumah. Tinggal ditambah kata sekolah. Jadi, di mana alamat sekolahmu? Di dalam bahasa Arab, jadi ma unwanu madrasatuka. Contoh terakhir, menanyakan alamat kantor. Coba ada yang masih ingat apa bahasa Arabnya kantor? Ya, bahasa Arab kantor adalah diwan. Jadi
Untuk menanyakan alamat kantor itu ma unwanu diwanuka. Dari semua contoh yang tadi Bapak buat, yaitu menggunakan kalimat mudzakkar atau laki-laki karena unwanuka, ya. Sedangkan kalau untuk perempuan tinggal diganti ujungnya dengan ki, karena domir muttasil untuk kamu perempuan adalah ki. Jadi yang awalnya ma unwanuka dirubah menjadi ma unwanuki untuk kalimat perempuan atau muannas. Contohnya, di mana alamatmu wahai Ridwan? Nah, kalimat tanya yang kita gunakan adalah ma unwanuka ya Ridwan. Tidak boleh unwanuki karena Ridwan itu laki-laki atau mudzakkar. Jadi kata yang tepat adalah ma unwanuka ya Ridwan. Selanjutnya, untuk contoh perempuan, di mana alamatmu wahai Salma? Nah, ya. Jadi yang awalnya unwanuka untuk Ridwan kita ganti jadi unwanuki. Karena Salma itu muannas atau perempuan. Jadi untuk menanyakan alamatnya ma unwanuki ya Salma, di mana alamatmu wahai Salma. Setelah kita belajar membuat pertanyaan, selanjutnya kita akan belajar menjawab pertanyaan yang berkaitan tentang alamat. Untuk menjawab pertanyaan tentang alamat, contohnya di mana alamatmu? Maka cara gampang untuk menjawabnya kita jawab dengan alamatku, bukan alamatmu, ya. Jadi di mana alamatmu kita jawab dengan alamatku, ya. Coba perhatikan, ada kata gantimu dan ada kata gantiku, ya. Jadi kita jawabnya harus dengan alamatku, jangan alamatmu, ya, karena tidak mungkin kita menjawab di mana alamatmu kita jawab dengan alamatmu, misalnya gitu, ya. Maka pasti jawabannya dengan alamatku. Contohnya, alamatku di Jalan Mutiara nomor 7. Alamatku bahasa Arabnya unwani, ya. Karena pertanyaannya unwanuka, kita jawab dengan unwani atau artinya alamatku. Unwani di bahasa Arabnya pi, jalan bahasa Arabnya syari'i, mutiara masih tetap mutiara karena itu nama tempat atau lokasi, jadi masih nama asalnya. Rokmu itu nomor, ya. Nomor itu rokmu. Kalau 7 masih kita tulis dengan angka 7 dalam bahasa Arab. Jadi jika disatukan, alamatku di Jalan Mutiara nomor 7. Bahasa Arabnya unwani fi syari'i mutiara rokmu sab'a, nomor 7. Unwani fi syari'i mutiara rokmus sab'ah. Jika kita mau menjawab pertanyaan mengenai alamat rumah, jadi tinggal kita ganti yang awalnya di depannya unwani, kita ganti dengan baiti, ya. Misalnya kita mau menjawab rumahku di Jalan Mutiara
nomor 7. Maka bahasa Arabnya baiti fi syari'i mutiara raqmus sab'ah. Sama halnya dengan menjawab pertanyaan mengenai alamat sekolah. Tinggal kita ganti di depannya. Yang awalnya baiti, kita ganti dengan madrasati. Ya, jadi madrasati fi syari'i mutiara raqmus sab'ah. Artinya, sekolahku di Jalan Mutiara nomor 7. Ya, jadi madrasati, sekolahku, bukan madrasatuka. Kalau madrasatuka, sekolahmu. Contoh terakhirnya yaitu menjawab pertanyaan alamat kantor. Sama halnya seperti menjawab pertanyaan tentang alamat rumah dan sekolah, maka tinggal kita ganti kalimat di depannya. Jadi diwani fi syari'i mutiara raqmus sab'ah. Artinya, kantorku di Jalan Mutiara nomor 7. Setelah mempelajari tentang membuat dan menjawab pertanyaan tentang alamat, selanjutnya kita akan belajar mengenai letak. Ya, untuk kata yang digunakan biasanya di depan, di belakang, di samping. Untuk di depan bahasa Arabnya amama, di belakang waro'a, di samping janibun. Amama di depan, waro'a di belakang, janibun di samping. Gampang ya mengingatnya. Amama di depan, waro'a di belakang, janibun di samping. Amama di depan, waro'a di belakang, janibun di samping. Contoh penggunaannya, misalnya penggunaan amama. Misalnya ada yang bertanya, di mana letak masjid? Nah, kita mau menjawab di depan rumah. Ya, maka tinggal kita buat kalimat di depan dan rumah. Jadi, di depan amama, kalau rumah bait, baitun rumah. Jadi, bahasa Arabnya di depan rumah, amamal bait. Misalnya waro'a atau di belakang. Di belakang sekolah, waro'al madrasati. Contohnya lagi di samping kantor. Berarti bahasa Arabnya janibal maktabati. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang penulisan angka. Ya, nanti di rumah belajar ya mengenai cara penulisan angka dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0. Ya, kenapa 0 bukan 10? Karena kalau untuk membuat 10, tinggal kita satukan 1 dan 0 ya, atau 0 jadi 10. 1 dan 0 jadi 10. Penulisan angka dalam bahasa Arab yaitu dari kiri ke kanan. Seperti penulisan angka Latin dari kiri ke kanan. Contoh 12. Ya, sambil diperhatikan. Jadi nulisnya sama antara angka Latin dan angka Arab. Contohnya lagi 540.
Sama penulisannya dengan angka Latin, yaitu dari kiri ke kanan. 8.796. Penulisannya dari kiri ke kanan. Ya, gampang ya. Coba diperhatikan. 8.796. Jadi 8 7 9 6. Nulisnya dari kiri ke kanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.